Pandemi COVID-19 menginfeksi berbagai lini ekonomi tanah air, hingga seperti yang sudah diduga menyebabkan kontraksi. Bahkan kontraksi parah pada kuartal 2 tahun 2020 ini menjadi yang terendah sejak kuartal pertama tahun 1999 saat ekonomi Indonesia minus 6,13% secara tahunan. Sejak April hingga Juni ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjerembab ke zona merah, minus 5,32% year on year. Sementara secara kuartalan, ekonomi tanah air minus 4,19%. Ini tanda resesi teknikal sudah terjadi dan kian dalam. Tak heran, seluruh mesin pendorong ekonomi Indonesia mogok alias nyaris lumpuh total dihantam pandemi corona. Dari sisi pembentuk produk domestik bruto atau PDB secara pengeluaran, hanya konsumsi pemerintah yang mampu bergeliat di kuartal 2 tahun 2020. Sementara yang memiliki kontribusi lebih dari 50% terhadap pembentukan PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, justru tak berdaya dan terkontraksi. Jika dilihat dari lapangan usaha, hanya 3 dari 17 sektor yang mampu tumbuh positif, tertekan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi adanya pemberlakuan PSBB mulai dari April sampai dengan Juni berdampak kepada keterlambatan dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur, di mana sektor transportasi terdampak luar biasa karena pengaruh COVID. Adanya imbauan untuk melakukan work from home, study dan from home sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID berdampak besar kepada sektor transportasi. Kemudian pada Idul Fitri ini juga tidak ada mudik, ada penurunan aktivitas kargo, sehingga transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang kontraksinya paling dalam. Resesi teknikal pun telah terjadi. Indikasi pelemahan ekonomi lebih dalam kian nyata bila ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2020 kembali anjlok. Di tengah kondisi global tak tentu karena negara-negara lain pun masih pesakitan akibat resesi. Aktivitas domestik jadi kunci utama. Dari triwulan keempat 2019, kalau dilihat quarter to quarter kita sudah negatif 2 kali, di triwulan 1 bandingkan triwulan keempat tahun lalu, triwulan 2 bandingkan triwulan 1. Jadi otomatis kalau kita berharap ya harus pada produksi dalam negeri dengan investasi sumber dalam negeri. Berarti kita pun harus investasi besar-besaran di sektor dalam negeri kita. Apapun dana yang kita miliki, kecil maupun besar, startup maupun korporasi, itu harus bisa membuat demand yang ada dari domestik gitu ya. Jadi tidak bisa banyak berharap dari foreign investor gitu pada saat ini. Oftentimes, I think what governments worry about is that they may cut taxes or increase transfers to households. And what happens is that firms and households are so worried about the future that maybe they save it rather than spend it. And so it has a limited impact on the economy. But when you're providing direct cash transfers to low-income households who don't really have many resources to rely on, the likelihood is that those households will spend the money. And that's very good for those low-income households, of course. It provides them with a safety net during a very difficult time. But also for the broader economy, that's good news. It means that these households, these people will be spending money domestically. Pemerintah yakin ekonomi Indonesia bisa segera bangkit meski harus tertatih. Daya beli masyarakat diharapkan menjadi motor perekonomian. Oleh karenanya kebijakan kesehatan akan diprioritaskan paling tinggi di tahun 2020 dan 2021. Selain itu bantuan sosial juga akan didorong hingga tahun depan. Bahwa ada keyakinan bahwa ini akan recover-nya dalam bentuk shape yang pembalikan sehingga kuartal kedua ini betul-betul sebagai bottom daripada perekonomian di Indonesia. Di kuartal ketiga ini sebagian besar sudah bisa meningkat penyerapannya dan tentu dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal itu ada minimal 800 triliun untuk yang dibelanjakan. Dan ini tentu berbagai sektor dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit. Resesi ekonomi memang menebar ketakutan. Resesi menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, daya beli melemah,
hingga beban pada neraca perdagangan karena lesunya gairah ekonomi. Pertanyaannya kini, sampai kapan Indonesia akan menjadi pesakitan akibat infeksi corona? Strategi pemulihan ekonomi yang efektif dinanti untuk menjadi juru selamat tanah air harus segera sebelum kian celaka. Tim Liputan CNBC Indonesia.